Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Aldi Putra, NPM 2010-10-519. Saya dari kelas B. Saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Hukum adalah di mana ada masyarakat, di situ akan selalu ada hukum. Hukum itu akan selalu ada selagi manusia hingga manusia itu tiada. Menurut para ahli, hukum itu berbeda-beda. Salah satunya adalah pengertian hukum menurut SM Amin. SM Amin mengatakan, pengertian hukum itu adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Nah, ada halnya yang dikatakan dewasa dalam hukum. Dewasa dalam hukum itu menurutnya adalah di mana orang yang berusia 21 tahun sama halnya dengan orang yang berusia 17 tahun namun ia sudah menikah. Nah, jadi yang 21 tahun belum menikah itu sama halnya dengan orang yang berusia 17 tahun namun ia sudah menikah. Itu sama halnya. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, aturan, norma yang mengatur, memiliki sanksi, dibuat oleh lembaga resmi, serta dia bersifat memaksa. Ada sifat dari hukum. Sifat dari hukum itu ada dua. Yang pertama, adanya perintah atau larangan, serta dipatuhi setiap orang. Ciri hukum itu dia mengatur dan memaksa. Tujuan hukum memiliki salah satunya, tujuan hukum itu harus adanya suatu kepastian, adanya suatu keadilan dan manfaatnya. Nah, dalam masalah hukum, saksi itu tidak boleh ada berhubungan darah. Mengapa demikian? Jika ada saksi tersebut berhubungan darah, maka akan ada rasanya belas kasihan sehingga tidak terciptanya suatu keadilan. Nah, sumber hukum formil ada 5. Yang pertama mengenai undang-undang, yang kedua mengenai adat, yang ketiga keputusan hakim, yang keempat perjanjian internasional, yang kelima pendapat para ahli hukum. Nah, bagaimana demikian? Kita melihat sumber hukum tersebut yang pertama dari undang-undang, yaitu dari asas hukum yang berkaitan. Nah, jika tidak ada kita temui, maka kita bisa melihat dari suatu kebiasaan adat, suatu sumber hukum yang tidak tertulis namun menjadi pedoman dalam suatu adat keberadaan hukum yang masih aktif dan kental suatu adat tersebut. Contohnya itu Bali atau Sumatera Barat. Nah, jika sumber hukum tidak kita dapatkan dari kebiasaan adat, maka bisa kita lihat dari keputusan hakim atau disebut dengan traktat. Nah, jika kita melihat dari keputusan hakim tersebut tidak bisa, maka kita bisa mencari berikutnya dari perjanjian internasional atau yang disebut dengan jurisprudensi, yaitu ketika tidak dapat dilihat dari undang-undang, kebiasaan adat dan yang lain-lain, maka baru kita bisa melihat dari perjanjian internasional. Nah, yang terakhir barulah kita melihat dari pendapat para ahli atau yang disebut dengan doktrin. Nah, bagaimana itu contohnya? Pada dulu diambil dari para ahli filsafat yang sekarang disebut dengan paham hukum. Yang terakhir kita akan membedakan 4 norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Norma agama itu dia bersumber dari Tuhan. Salah satu contohnya itu kita harus menaati perintah agama dan menjauhi hal-hal negatif. Yang kedua, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia.
yang salah satu contohnya menghormati sesama manusia dan jujur dalam berkata dan berbuat. Norma hukum. Norma hukum itu dia bersumber dari pemerintah dan negara. Contohnya itu harus menaati perintah-perintah agama dan menjaga nama baik keluarga serta mematuhi aturan sopan santun. Yang terakhir adalah norma kesopanan yang merupakan bersumber dari lingkungan masyarakat. Contohnya itu harus pertama itu tidak mencela, yang kedua dia berpakaian sopan santun, menghormati orang tua serta tidak berkata kotor. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.